Halo Sobat Guys, apa kabar? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Gratis, nggak pakai biaya, oke? Selamat menonton. Oke, selamat sore Sobat Guys. Di depan saya ini ada sepeda trail OS 30 yang tahun 2020. Ini warna baru untuk trail OS 30 ya. Oke, kita akan mereview trail OS 30 ini secara detail untuk frame dan spek yang dipakai di OS 30 tahun 2020. Jangan di skip dan ikuti terus sampai selesai, oke? Oke, pertama ini kita ke bagian framenya terlebih dahulu. Untuk frame OS 30 ini yang tahun 2020 nggak ada bedanya dengan yang 2019, masih sama menggunakan material alloy 6061 yang sudah melalui proses hydroforming. Untuk kabelnya juga ini sudah menggunakan internal kabel routing. Jadi untuk kabel shifter dan brake bagian belakangnya juga sudah masuk ke dalam tubing frame semua. Cuman ada yang beda ya dengan silang ini di trail OS yang 2020. Kelihatannya di bagian sini ditambahin daging lagi nih, plat. Mungkin biar lebih kuat aja di bagian silang sini, karena biasanya dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya ada aja tuh yang crack di bagian sini. Makanya ditambahin lah daging di sini, mungkin biar agak kuat aja ya. Selebihnya untuk desainnya sama persis. Bagian segitiga belakang dan segitiga depannya juga sama, nggak ada bedanya, cuman beda warna. Untuk panjang A2A rear shocknya juga ini 19 cm. Untuk suspensi belakang masih per, masih coil. Ini kalau kalian mau ganti sangat bisa ya, tinggal belikan yang air suspensi A2A nya sama. Ini bisa dipasang di OS 30 ini. Ini standar banget, masih per. Jadi untuk main yang lumayan hard, keras, sepeda OS ini nggak direkomendasikan, karena ini sepeda untuk main XC ringan. Jangan sampai dipakai untuk main drop-dropan ya, pasti nggak kuat ini frame. Selanjutnya saya akan pindah ke bagian fork dulu. Nah, ini untuk bagian forknya menggunakan zoom. Ini sudah berbahan magnesium. Untuk travelnya 120 mili, masih menggunakan teknologi coil. Namun di sini ada fitur lock dan open, dan sebelah kirinya ada preload. Zoom ini masih coil ya, dan untuk hubnya ini juga masih menggunakan hub quick release, lebarnya 100 mili. Ini cukup lumayan oke sih untuk sekelas sepeda XC ya, standar aja. Ini sudah magnesium bahannya. Nah, di sini ada keterangannya ya, when lock no jump. Di saat posisi terkunci suspensinya, jangan sekali-kali kalian main buat jumping atau lompat-lompat, jebol ini fork pasti. Oke, selanjutnya saya pindah lagi ke bagian shifter dan RDFD. Untuk shifternya ini menggunakan Shimano EF41. Ini masih made in Indonesia. Kombinasinya depan 3 speed dan belakangnya 7 speed, jadi 21 speed ya. Untuk bagian RD nya juga ini menggunakan Shimano Tourney 7 speed.
Dan untuk bagian FD-nya juga ini menggunakan Shimano Tourney yang model klemnya klem bawah, cuman ini tarikannya tarikan atas atau top swing. Untuk bagian cranksetnya menggunakan crank apa ini ya, ini nggak ada mereknya, mungkin Trill, pabrikan Trill. Namun untuk crankset ini sudah menggunakan BB as kotak yang sudah seal bearing. Untuk panjang armnya 170, bahannya kemungkinan masih steel. Pindah lagi ke bagian sprocketnya, ini menggunakan sprocket freewheel, ini masih yang pakai ulir, belum keset, 7 speed. Jadi kalau kalian ini mau ganti upgrade ke 8 atau 9 speed, ini harus diganti total semua dari hub rehab dan group set. Jadi kalau mau cuman sekedar main MTB-an biasa-biasa aja sih ya, saran saya nggak perlu diganti-ganti untuk gear set atau group setnya, karena ini kalau misalkan diganti merembetnya kemana-mana ya. Dari hub rehab itu harus diganti, hubnya ini nggak bisa untuk rehabnya nggak bisa untuk 8 atau 9 speed, jadi udah mentok ke 7 speed. Ya, kalau mau ganti semua ya dari group set, rantai, RDFD, sprocket, shifter itu harus diganti semua. Jadi agak repot juga sih kalau misalkan dari 7 speed naik ke 8 speed atau 9 speed. Kan untuk bagian hub depan no label, ini masih menggunakan pelor. Untuk lubang jari-jarinya 32, lebarnya 100. Dan untuk bagian rehab belakang ini menggunakan no label juga. Untuk lebarnya 135 mili, menggunakan pelor juga. Seperti saya bilang, untuk hubnya ini maksimal 7 speed karena masih pakai ulir atau drat ya, ini masih freewheel lah. Kalau mau ganti, mau naikin 8 atau 9 speed, hub free hubnya harus diganti. Ini modelnya masih quick release. Untuk brake setnya ini masih mekanik, ini nyatu dengan shifternya, jadi shifter dan brake levernya masih nempel jadi satu. Makanya kalau ini mau diganti jadi 8 speed, gantinya semua ya, remnya harus ganti, shifter, karena shifter yang 8 speed itu biasanya udah terpisah modelnya yang rapid, klemnya itu nggak jadi satu kayak gini. Nah kalau ini kan jadi satu dengan brake lever. Untuk bagian cockpitnya ini menggunakan Trill. Untuk lebarnya kira-kira 750 mili, menggunakan flat bar, dan ukuran diameternya 31,8 mili, oversize. Untuk bagian stemnya juga menggunakan stem Trill. Untuk panjangnya 60 mili. Untuk handlebar dan stemnya ini berbahan alloy semua. Untuk diameternya 31,8 atau oversize. Trail OS ini nggak ada bedanya ya dengan yang 2019 frame-nya. Ini masih sama. Untuk bagian head tube-nya ini juga sama, sudah menggunakan head tube tape bar 44, dan yang bagian bawahnya ini diameternya 56 mm. Dan untuk linkage-nya juga nggak ada bedanya. Ini sudah pakai bearing ya, ada bearing di bagian sini sama sininya itu ada bearing 2. Lumayan nggak terlalu berisik kalau main di batu-batu, nggak mental-mental gitu. Karena kalau yang 2017 sama yang 2018 kelihatannya masih pakai bushing as biasa, namun yang 2019 dan 2020 ini sudah menggunakan seal bearing untuk linkage-nya. Velgnya menggunakan velg Trill. Ini bahannya aluminium. Untuk diameternya 27,5. Lubang jari-jarinya 32 hole. Dan untuk bagian ban luar menggunakan ban luar Daily.
Untuk ukurannya 27,5, lebarnya 210. Sedangkan untuk bagian seat post ini masih sama juga menggunakan trill alloy. Untuk diameternya 30,9. Kira-kira untuk panjangnya ini 350 mili. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan tahun yang lalu. Untuk bagian sadelnya ini menggunakan sadel Velo. Ini nggak tahu velonya seri apa. Cuman agak sedikit tebal juga ini velonya. Bisa kalian lihat di sini. Ini agak keras ya velonya, cuman tebel sih, nggak tahu nih didudukin enak gak. Ini agak beda ya kenapa pakai velo. Nah, untuk bagian grip juga ini masih grip standar pabrikan, ini nggak ada locknya. Jadi kalau kalian pengen nggak terlalu slip begitu ya, karena kalau misalkan kena air pasti slip gitu ya, lama-lama ini pasti muter tuh. Untuk bagian pedal juga ini masih pedal plastik biasa standar pabrikan ya, kalau buat main di komplek aja sih mungkin masih awet lah, cuman begitu main di track kena batu pasti pecah karena ini bahannya masih plastik. Untuk harga OS 30 ini dibanderol dengan harga Rp3.720.000. Cukup lumayan murah untuk sepeda full sus dengan frame alloy dan teknologinya sudah taper. Ditambah sudah menggunakan internal routing cable. Buat teman-teman yang baru sekali ingin coba sepeda XC full suspensi, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan. Cuman hati-hati ya, untuk OS ini jangan dipakai untuk medan yang ekstrim. Karena dari segi frame dan fork belum mumpuni, dan juga ini framenya masih XC. Untuk main belusukan aja sih masih oke dan ya lumayan cukup enak. Untuk pembelian bisa dicek di link deskripsi, nanti saya akan cantumin di sana. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka bisa di like dan klik tombol subscribe-nya. Sekian dari saya, salam dua pedal dan jos kandos.